warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil ma'ad. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa majjid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa tabibina wa nura qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Berataan kita baca 3 kali. La haula wa la quwwata illa billah hil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah hil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billah hil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahlad darak wa ya ahlal batin wa ya ahlan nauba wa ya ahlan nur. Amma ba'd. Yang saya cintai dan yang saya muliakan, segenap para alim, para ulama, para habaib, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, para tetuha-tetuha masyarakat, wabil khusus kepada guru-guru kita, para habaib kita yang hadir bersama kita semuanya. Akhina Al-Habib Mustafa As-Saggaf wal Habib Bagir Al-Gadri wa Sayyid Dani Al-Gadri beserta seluruh habaib lainnya, para tuan-tuan guru, Al-Ustaz Arifin Ahmad Arifin dan tuan guru Al-Ustaz Misran beserta seluruh para kiai, para tuan-tuan guru yang tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak sedikit pun mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Kita doakan semuanya, guru-guru kita, habaib kita, ulama kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya, Allah sehatkan jasmani dan rohaninya, Allah permudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan salam ta'zim yang kedua, salam hormat saya haturkan, saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara peringatan Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersusah payah untuk mensukseskan daripada acara ini. Kita doakan para panitia yang berkontribusi, berpartisipasi semuanya untuk suksesnya acara ini, baik secara materi, secara tenaga, doa dan fikirannya. Mudah-mudahan para panitia hajatnya dikabul sama Allah, urusannya dipermudah sama Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan salam ta'zim yang terakhir, salam cinta dan salam rindu saya haturkan dan saya hadiahkan kepada seluruh
jamaah yang hadir, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi sekalian, umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berataan kita angkat tangan kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari majelis ini selain dosa kita dihapuskan sama Allah. Amin yang kencang. Amin. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Amin. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Amin. Allah lapangkan rezekinya. Amin. Allah permudahkan urusannya. Amin. Di dunia dan di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, sebelum Allahumma shalli ala Muhammad, sebelum saya lanjutkan, saya minta maaf kepada tuan-tuan guru, kepada orang tua yang hadir. Saya duduk di atas kursi ini bukan melambangkan saya lebih mulia dari sampean, tidak, tapi dikarenakan disediakan kursi saya pakai untuk itu yang pertama alasannya. Dan yang kedua juga karena kondisi badan saya kurang enak, dikarenakan setelah beberapa puluh acara yang telah kami lewatin dan masih lagi kurang lebih 20 titik sampai di awal Oktober masih berlanjut, jadi sedikit suara sudah parau. Doakan mudahan lakas bebini. Mudahan hilang paraunya. Nah, tertawa si Din, tampar nih. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya izin duduk semuanya, saya minta maaf kepada seluruhnya yang hadir. Itu alasannya. Dan yang kedua, ketiga, saya mau tanya sama jamaah desa apa ini namanya? Ranggang. Kira-kira masih semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Betul. Jam 11. Lanjut gak ada? Orang kompak. Lanjut gak ada? Masih semangat? Saya mau dengar sekali lagi suara masyarakat orang Ranggang. Semuanya masih semangat tidak? Semangat tidak? Lanjut terus. Betul. Semua angkat tangannya, takbir. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ini jam 11. Nah, lanjut. Tidak ada kata malam untuk Nabi, betul? Tidak ada kata capek untuk Nabi, betul? Setuju? Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Falirabbi kullu hamdin jalla an yahsurahu al-'ad idh habana biwujudil Mustafa al-Hadi Muhammad. Segala pujian hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak terhitung dan tak terbatas nilainya, yang dimana Allah subhanahu wa ta'ala telah mengirimkan kepada kita sosok insan yang mulia dan sempurna, namanya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di tempat kumpulan yang insya Allah turun rahmat Allah, tempat perkumpulan turun maghfirahnya Allah,
Kenapa saudara tempat semacam ini dikatakan tempat turunnya rahmat? Kenapa perkumpulan semacam ini dikatakan tempat turunnya maghfirah? Dikatakan inda dzikr salihin tanzilur rahmah. Apabila disebutkan nama orang-orang saleh, jikalau disebut nama ulama, maka akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Inda dzikr salihin tanzilur rahmah. Menyebut nama orang soleh dapat turun rahmat. Kita tadi menyebut namanya aulia, menyebut namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, menyebut namanya Faqihil Muqaddam, menyebut namanya Imamil Haddad, menyebut namanya Syekh Samman Al-Madani, menyebut namanya Syekh Arsyad Al-Banjari. Kita sebut nama ulama kita, guru kita, orang-orang soleh yang punya kadar kedekatan dekat dengan Allah. Tanzilur rahmah atau tanazzalur rahmah, maka akan turun rahmat dari Allah. Dikatakan saudara, jikalau menyebut nama orang soleh saja, jikalau menyebut nama ulama saja dapat turun rahmat, apalagi yang kita sebut adalah rajanya orang soleh, petingginya orang soleh, pemimpinnya orang soleh, yaitu Sayyiduna Muhammad. Maka insya Allah tempat perkumpulan kita diguyur rahmat oleh Allah. Mudah-mudahan masyarakat Ranggang semuanya dosanya diampunkan sama Allah. Berkah maulid Nabi Muhammad, Allah turunkan rahmat di kampung kita. Amin ya rabbal alamin. Saudara, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam ini kita berkumpul di dalam rangka memperingati peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadi telah kita ikutin secara langsung daripada pembacaan sirah, pembacaan sejarah kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita baca syama'ilnya, kita baca daripada sejarahnya. Itu adalah kunci dan intisari daripada peringatan Maulid Nabi. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tepatnya berada di dalam pembacaan Maulid, bukan di dalam penceramahnya. Jadi mengadakan acara Maulid Nabi, maka kuncinya, intinya adalah di pembacaan bukan di penceramah. Penceramah itu tugasnya hanya 10%. Mereka hanya menyampaikan tentang apa dan apa diadakannya secara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, karena itu saya peringatkan juga kepada panitia manapun, dimanapun, di luar sana atau siapapun yang mendengar, jikalau mengadakan acara maulid, jangan sekali-kali mengatakan. Kadang terlintas di telinga seorang yang sering saya rasakan juga, karena saya sering menghadiri daripada acara tersebut. Terkadang panitia banyak salah mengucapkan. Marilah kita tunggu-tunggu acara inti daripada peringatan Maulid Nabi ini, yaitu ceramah agama dari fulan bin fulan. Intinya peringatan Maulid Nabi adalah di pembacaan bukan di penceramah. Ngadain acara maulid maka intinya di pembacaan maulid. Makanya lagi baca maulid jangan kabur, baca maulid jangan kemana-mana. Itulah intinya diadakan acara maulid. Penceramah di sini hanya menyampaikan saja tentang apa dan kenapa diadakannya acara semacam ini. Makanya jangan sekali-kali mengatakan acara inti adalah penceramah. Jangankan saya, jangankan Habib fulan, wala kiai fulan, wala guru fulan, Jibril sekali yang ceramah di atas mimbar ini. Kalau peringatan Maulid Nabi, maka intinya di pembacaan Kira-kira sampai sini paham tidak? Kurang kompak, paham tidak?
Jelas tidak? Bisa dimengerti? Bisa difahami? Lanjut jangan? Lanjut jangan? Takbir! Sallu ala nabi. Nah, sampai mana tadi? Jangan tertawa. Allahumma shalli ala Muhammad. Tadi kita telah selesai membaca sejarah Nabi Muhammad di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, yaitu pembacaan Maulid Simtud Durar yang dikarang oleh Sayyiduna al-Imam Habibana Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Beliau, saudara, yang kita baca maulidnya tadi, beliau kasih kabar gembira kepada kita semuanya. Kabar gembira bagi mereka yang datang di majelis maulid. Kabar gembira bagi mereka yang datang di perkumpulan maulid Nabi Muhammad. Apa kabar gembira tersebut, saudara? Dikatakan, Mashi kama majma'il maulid yujallil kurub. Tidak ada tempat yang paling ampuh, tidak ada tempat yang paling ampuh mengangkat bala, mengangkat musibah, mengangkat kesulitan, mengangkat bencana. Tidak ada tempat yang paling ampuh mengangkat musibah dan yang paling ampuh menghapuskan dosa, merontokkan dosa, menggugurkan dosa selain daripada perkumpulan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus apa, Beb? Diadakan acara maulid semacam ini, apa intinya? Apa kuncinya? Diadakan peringatan maulid semacam ini, inilah waktunya. Zawagat taubatika yal 'as idza batatub. Ini waktumu untuk bertaubat kepada Allah. Hei para pendosa, hei para tukang pelaku maksiat, kalau ingin engkau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, diadakan peringatan maulid semacam ini. Zawagat aubatik ya syarid idza bata'ub. Ini waktumu untuk kembali kepada Allah. Hei orang-orang yang kabur, yang selama ini kabur dari rahmat Allah, yang selama ini kabur daripada hidayahnya Allah, yang selama ini kabur dari masjid, yang selama ini kabur dari langgar, kabur dari majelis ilmu, kabur dari tempat yang diridhai oleh Allah. Zawagat aubatik ya syarid idza bata'ub. Ini waktumu untuk kembali kepada Allah. Kalau engkau pengen kembali kepada Allah, waktunya saat ini, bukan nanti. Kenapa waktunya saat ini, saudara? Kita pengen keluar dari perkumpulan semacam ini jadi orang baik, betul? Kita pengen keluar dari majelis ini jadi lebih baik, betul? Maka perkumpulan semacam inilah momennya. Karena perkumpulan semacam ini, za jama' la syak tughfar bih jami'ud dhunub. Tempat perkumpulan yang di situ dibacakan maulid, di situ disebutkan nama Nabi, di situ dibacakan sejarah Rasul, maka tidak diragukan lagi dosa-dosa kita berataan diampunkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, saudara, bersyukur kita semuanya dapat berhadir, dapat berkumpul di peringatan majelis maulid ini. Walaupun kita menahan ngantuk, walaupun kita menahan lelah, walaupun kita menahan lapar, duduk kita di tempat yang mulia ini, datang dari jauh-jauh, kehilangan bensinnya, menghabiskan waktunya, datang di tempat ini, demi Allah tidak ada ruginya sampean duduk di majelis ini. Andai kata sampean ingin tahu bagaimana keutamaannya, bagaimana pentingnya, bagaimana saat-saat terpenting sampai duduk di tempat ini, maka tanyakan kepada mereka yang saat ini terbaring di rumah sakit, tanyakan kepada mereka yang saat ini berada di dalam rumah sakit, tanyakan berapa berharganya perkumpulan semacam ini. Apa yang mereka cari? Seandainya, saudara, orang yang dalam kubur, yang telah meninggal dunia, yang telah tertanam di dalam bumi, seandainya bisa dibangkitkan oleh Allah walaupun 1 menit, demi Allah, yang dia cari bukan lagi hartanya, yang dia cari bukan lagi rumahnya, bukan lagi mobilnya, bukan lagi perabotan mahalnya, bukan hal itu yang mereka cari. Tapi demi Allah, mereka ingin kumpul seperti Anda, mereka ingin berkumpul seperti kalian, ingin menghadirkan hatinya kepada Nabi Muhammad. Maka karena itu, saudara, bersyukur. Tidak ada ruginya sampai duduk di tempat ini memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
kita ketahui Nabi Muhammad dengan kita memuliakannya, Nabi itu tidak bertambah mulia dengan kita memuliakannya. Nabi tidak butuh dengan kita memuliakannya. Nabi tidak butuh dengan kita mengagungkannya. Tapi kita yang butuh untuk mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kita Pak Bu jadi mulia sebab telah memuliakan Nabi Muhammad. Betul? Kita menjadi agung sebab mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Sayyiduna al-Imam Busiri beliau mengatakan dalam syairnya, "Ma madahtu Muhammadan biqasidati walakin mudihat qasidati bi Muhammadin." Aku tidak memuji Nabi Muhammad dengan syairku. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tapi syairku menjadi terpuji sebab telah memuji Nabi Muhammad. Aku tidak memuliakan Nabi dengan syairku, tidak, tapi syairku jadi mulia sebab telah memuliakan Nabi Muhammad. Aku enggak mengagungkan Nabi dengan syairku, tapi syairku jadi agung sebab mengagungkan Nabi Muhammad. Artinya apa saudara? Kita mengagungkan Nabi, kita memuliakan Nabi, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad. Itu bukan Nabi yang bertambah mulia, bukan Nabi yang bertambah agung. Justru kita bertambah mulia, bertambah agung sebab telah memuliakan dan mengagungkan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad tidak cari untung dari solawat yang Anda baca. Nabi Muhammad tidak mencari untung dari pujian yang kita lantunkan kepada Nabi. Kita yang butuh kepada Nabi Muhammad. Kita jadi mulia karena Nabi Muhammad. Kalau bicara kemuliaan Nabi Pak Bu, gak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup untuk menandingi kemuliaan Rasulullah. Sekalipun lautan menjadi tinta, laut jadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, laut yang jadi tinta, pohon yang menjadi pena. Apabila digunakan untuk mengukir kemuliaan Nabi, demi Allah, laut yang jadi tinta, pohon yang jadi pena, tidak bakal sanggup untuk mengukir kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena begitu besarnya kemuliaan Nabi kita Muhammad, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, kitalah yang butuh kepada Nabi Muhammad. Kitalah yang mulia karena Nabi Muhammad. Sehingga segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan Nabi, yang berkaitan dengan Rasulullah, pasti jadi mulia, pasti jadi terhormat. Apapun apabila disematkan kepada Nabi Muhammad, pasti jadi mulia. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Semua kebaikan dan kemuliaan itu bersumber daripada Nabi Muhammad SAW. Semuanya, kebaikan apapun, kemuliaan apapun, bersumber daripada Nabi Muhammad. Sehingga segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti jadi mulia, pasti jadi terhormat, karena ada keterkaitannya kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tidak percaya? Kita lihat saudara, sejarah mencatat. Sejarah mencatat bagaimana kemuliaan Nabi ini murni campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sejarah mencatat. Saya tanya, jawab yang kompak. Nabi Muhammad dilahirkan di hari apa? Yang kompak, di hari apa? Nabi dilahirkan di hari apa? Allahumma shalli ala Muhammad. Lihat sejarah mencatat saudara. Nabi dilahirkan di hari apa? Hari apa? Senin atau Selasa? Selasa atau Rabu? Hari Senin. Betul. Kita lihat sejarah mencatat Nabi dilahirkan di hari Senin. Pertanyaannya, kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di hari Jumat saja? Padahal Jumat hari yang mulia, betul? Jumat hari yang agung, betul? Kenapa enggak di hari Senin saja? Kenapa tidak di hari ini, di hari Jumat? Padahal Jumat hari yang mulia, Jumat hari yang agung. Bahkan Nabi sendiri yang bersabda dalam hadisnya sahih, khairu yaumin, sebaik-baiknya hari yang diciptakan oleh Allah adalah hari Jumat. Di hari Jumat fihi khuliqa Adam. Allah pertama kali menciptakan Nabi Adam pada hari Jumat. Kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Yang kompak pada hari Jumat. Pertanyaannya, kenapa Nabi kok enggak dilahirkan di hari Jumat saja Pak? Kenapa kok di hari Senin? Kenapa enggak di hari Jumat saja?
Jawabannya saudara, supaya kita tidak berpikir Nabi itu mulia bukan karena kemuliaan hari. Nabi itu mulia bukan karena ikut serta kemuliaan hari. Kalau kata Nabi Muhammad dilahirkan di hari Jumat, mungkin kita bakal berpikir, oh Nabi Muhammad itu mulia sebab lahirnya di hari Jumat. Tidak, justru Nabi dilahirkan di hari Senin. Allah ingin menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana tentang kemuliaan Nabi. Nabi mulia bukan karena ikut serta kemuliaan hari. Justru hari Senin, hari yang biasa saja awalnya, tetapi menjadi hari luar biasa sebab di hari Senin dilahirkan Sayyiduna Muhammad. Kira-kira sampai sini paham tidak? Paham tidak? Senin biasa, tetapi menjadi mulia karena ada keterkaitannya dengan Nabi Muhammad. Betul? Kayak 7 lawan bulan. Nabi dilahirkan di bulan apa? Bulan apa? Bu. Ngantuk. Lanjut. Semuanya, Nabi dilahirkan di bulan apa? Di bulan apa? Belum makan. Dilahirkan di bulan apa? Rabiul Awal atau akhir? Akhir atau Rajab? Rabiul Awal. Kenapa? Pertanyaannya, kenapa Nabi nggak dilahirkan di bulan Ramadan saja? Betul. Padahal Ramadan bulan yang mulia, betul? Di dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Di dalamnya ada malam nuzulul Quran. Atau di bulan-bulan Ashhurul Hurum, Muharram kah, Rajab kah, atau di bulan Sya'ban kah? Kenapa kok Nabi nggak dilahirkan di bulan itu saja? Kenapa kok justru Nabi dilahirkan di bulan Rabiul Awal? Supaya kita tidak berpikir Nabi itu mulia bukan karena ikut serta kemuliaan bulan. Kalau Nabi dilahirkan di bulan Ramadan, mungkin kita bakal berpikir, oh Nabi Muhammad mulia sebab lahirnya di bulan Ramadan. Tidak saudara, jangan bicara Nabi terlalu jauh. Sampean saja bu, sampean. Ibu lahir, punya anak, ibu menghamil, ibu hamil. Allahumma shalli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Jangan bicara Nabi Muhammad terlalu jauh. Sampean pak punya istri, istri Anda hamil, terus melahirkan anak tepatnya di bulan Ramadan. Saking bangganya dengan bulan suci Ramadan, anaknya dikasih nama Ramadan. Betul? Banyak tidak? Banyak tidak? Kenapa? Karena begitu tahu bagaimana keutamaan bulan Ramadan, bagaimana kemuliaan Ramadan, sehingga anaknya disematkan kepada bulan Ramadan karena tahu bulan ini bulan mulia. Itu sampean, itu kita. Tapi ini tidak berlaku untuk Sayyiduna Muhammad. Nabi Muhammad bukan mulia karena bulan Ramadan, justru Ramadan mulia karena Nabi Muhammad. Nabi sungguh dilahirkan di hari Senin dan dilahirkan di bulan Rabiul Awal, supaya kita ini bisa berpikir Nabi itu mulia bukan karena ikut serta kemuliaan bulan, tapi bulan menjadi mulia karena Nabi Muhammad SAW. Mekah menjadi tempat yang paling agung di atas permukaan bumi karena Mekah tempat dilahirkan Nabi Muhammad. Betul? Madinah menjadi tempat yang paling agung di atas permukaan bumi bukan karena bangunannya saja yang sangat megah, tidak, tapi demi Allah saudara, yang menjadikan Madinah itu mulia, yang menjadikan Madinah itu agung, sebab di dalam bumi Madinah dilahirkan daripada sosok yang mulia yang dimakamkan di bumi Madinah, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad pasti jadi mulia, pasti jadi terhormat. Ulama, tuan guru ulama, kenapa mereka menjadi mulia? Apa karena sorbannya? Apa karena bolangnya nang seganal ban Vespa? Tidak saudara. Yang menjadikan tuan guru itu mulia
Sebab dalam diri tuan guru tersebut mengandung ilmunya Nabi Muhammad. Bujur gak ada? Bujur gak ada? Yang menjadikan ulama itu mulia sebab ada ilmunya Nabi Muhammad dalam dirinya. Kayak itu juga lawan Habib, Sayyidkah, Syarifahkah. Kenapa inya jadi mulia? Bukan karena inya langkar, bukan karena inya bungas, bukan karena jubahnya nang larang, bukan karena jubahnya nang bagus, bukan karena sorbannya nang harat, kada. Yang menjadikan mereka mulia bukan itu hanyalah kostum. Tetapi yang menjadikan mereka mulia sebab ada darah yang mengandung dalam dirinya yang bersumber daripada Nabi Muhammad. Keterkaitan hal tersebut menjadikan mereka mulia sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pian berataan jadi mulia kenapa? Apa karena salat pian? Apa karena puasa pian? Apa karena amal ibadah pian? Biar kata pian salat sampai jidat pian hirang. Biar kata pian puasa sampai awak pian kurus. Biar kata pian pergi haji, pergi umrah 90 kali bolak-balik. Tetapi demi Allah, itu bukan menjadi tolak ukur kemuliaan Anda. Tetapi yang menjadikan kalian mulia, yang menjadikan kalian terhormat, sebab kalian adalah umat yang disandingkan dengan Sayyiduna Muhammad. Bi akramir rusuli kunna akramal umami. Sebab kemuliaan Rasulullah, kita berataan menjadi mulia. Senin menjadi mulia sebab Senin dilahirkan Rabiul Awal menjadi mulia karena Rabiul Awal bulan dilahirkan Mekah menjadi tempat yang mulia sebab Mekah tempat dilahirkan Ulama jadi mulia karena ulama mengandung ilmunya Habib jadi mulia sebab ada darahnya Nabi Muhammad. Dan kita semua jadi mulia sebab karena kita disandingkan dengan umatnya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaggan an zainil wujud. Semuanya kebaikan dan kemuliaan tersebut bersumber daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya bersumber daripada Nabi Muhammad. Sehingga segala sesuatu apapun yang berkaitan dengan Nabi, yang berkaitan dengan Rasulullah, pasti jadi mulia, pasti jadi terhormat karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kitalah yang butuh terhadap Nabi Muhammad. Kitalah menjadi mulia karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau kita memuliakan Nabi, jikalau dengan kita mengagungkan Nabi, dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, itu dapat menambahkan keagungan Nabi, maka Nabi Muhammad butuh terhadap solawat Anda, Nabi Muhammad butuh terhadap pujian Anda. Tetapi tidak, saudara, Nabi Muhammad tidak perlu itu, Nabi Muhammad tidak butuh itu. Kita yang butuh kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu saudara, melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad ini, inilah momennya kita untuk bercinta kepada Nabi Muhammad. Inilah momennya kita untuk mengetahui diri kita, bagaimana kita ini ingin diakui oleh Nabi Muhammad atau tidak. Bagaimana kita ini bisa mendapatkan intisari daripada peringatan Maulid ini atau tidak. Demi Allah saudara, peringatan Maulid Nabi Muhammad, peringatan Maulid Nabi saudara, intisarinya bukanlah dihadirkan manusia yang ramai, bukan itu sebenarnya yang paling penting. Demi Allah, orang yang datang di majelis maulid itu adalah kewajiban, itu adalah kesenangan bagi hati mereka yang senang dengan lahirnya Nabi Muhammad. Tapi demi Allah, yang menjadikan intinya daripada acara maulid bukan hanya sekedar ramai, bukan hanya sekedar mewah, bukan hanya sekedar mahal, tetapi yang menjadikan intinya daripada acara maulid ini, mereka yang keluar dari majelis maulid semakin cinta kepada Nabi Muhammad. Mereka yang keluar dari majelis ini semakin rindu kepada Nabi Muhammad. Mereka yang lisannya tidak pernah basah dengan memuji Nabi, keluar dari majelis ini semakin membasahi lisannya dengan bersolawat kepada Nabi. Orang yang seperti ini pantas mendapatkan hal yang paling penting, yaitu intisari daripada peringatan acara Maulid Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mendapatkan itu semuanya. Mudah-mudahan kita dijadikan umat yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad senang kepada kita. Karena itu saudara, jangan pernah bosan dengan kita duduk di majelis ini, dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, dengan kita mengagungkan Nabi Muhammad. Jangan pernah bosan. Tidak ada kata rugi orang yang baca solawat. Sayyidatuna Aisyah saudara,
Beliau datang kepada suaminya Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai suamiku, siapa sih orang yang celaka? Siapa sih orang yang rugi? Siapa orang yang sial itu siapa? Tahu orang yang sial? Sial itu mereka yang tidak bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Sayyidatuna Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa sih orang yang celaka itu siapa? Siapa orang yang sial? Siapa orang yang rugi? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, wailun man lam yarani yaumal qiyamah. Sungguh celaka, sungguh rugi, sungguh tidak beruntung. Siapa yang celaka? Siapa yang tidak beruntung? Siapa yang rugi? Kelompok mana yang rugi? Kelompok mana yang celaka? Demi Allah, yang celaka, kata Nabi Muhammad, yang di hari kiamat kelak tidak bisa bakal memandang wajahku, tidak bakal bisa berkumpul denganku, tidak bakal bisa melihat wajahku. Mereka alladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Mereka yang ketika namaku disebut di hadapannya, namaku disebut di hadapannya, dibacakan solawat kepadanya, tapi dia enggak mau baca solawat, dia enggak mau membaca solawat, dia enggak mau membaca solawat. Orang yang seperti ini, mimpi Anda di siang bolong kalau Anda bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Artinya apa, saudara? Tidak ada kata rugi orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad. Betul? Justru yang rugi mereka yang tidak mau bersolawat dengan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ini kira-kira masih semangat atau tidak? Yang di belakang semangat atau tidak? Bu, kurang kompak, Bu. Yang di belakang, Bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Masih semangat? Lanjut. Setengah 12. Lanjut gak ada? Lanjut gak ada? Masih semangat? Betul. Tapi udah malam. Lanjut. Terus. Mata ngantuk. Lanjut gak ada? Betul. Parut lapar. Lanjut gak ada? Ayo saya tanya, jawab yang kompak. Lanjut tidak? Betul. Sampai jam 1. Pandirwara sih. Ini jam setengah 12. Setengah jam lagi jam 12. Mau terus? Atau ditutup? Jangan. Sebelum saya lanjut, saya kasih pantun dulu dah biar tambah semangat. Mau pantun? Mau nggak? Ini pantun saya dari Pontianak. Datang ke sini jaraknya sampai di Takisung ini 1400 km. Tahu 1400 km itu berapa jauh? Kalau pakai mobil saya kadang lewat darat itu 27 jam paling cepat. Paling lambat 35 jam termasuk paling cepat juga. Ada yang sampai 2 hari, ada yang sampai 3 hari di jalan. Itu kalau pakai mobil lewat darat. Kalau pakai pesawat transit lagi dari Pontianak ke Surabaya atau Pontianak Jakarta baru ke Banjarmasin. Jadi rugi kalau Anda tidak mendengarkan pantun saya. Pantunnya saja transit. Mau dengar tidak? Mau. Biar tambah semangat. Mau lanjut? Lanjut. Tapi sebelum itu saya mau dengar suaranya yang cakep. Kalau saya ajak berpantun jawabnya cakep. Gimana? Cakep. Saya mau tes dulu. Orang Desa Ranggang. Betul? Belum. Kada begayaan jelas. Allahumma sholli ala Muhammad. Jalan-jalan ke Desa Ranggang. Kurang kompak. Ayo, masih semangat tidak? Jalan-jalan ke Desa Ranggang. Ya udah jalan-jalan aja.
Allahumma sholli ala Muhammad. Minum banyu di tunggul irang. I love you kerudung hirang. Lagi kah? Lagi gak ada? Jalan-jalan ke Banjarbaru. Kurang kompak. Jalan-jalan ke Banjarbaru. Tidak lupa membeli kain. Kalau engkau sudah punya aku, jangan lagi mencari yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Iklan. Saudara, lanjut. Jam 23.30. 30 menit lagi. Siap sampai jam 12? Siap. Sampai pagi? Siap? Betul? Saya pulang duluan. Nah, saudara, kita lanjut. Nah, sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai Ranggang. Bahapal ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saudara, intinya jangan pernah kita bosan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Jangan pernah bosan untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah saya sampaikan, orang yang pelit, yang medit, kalau bahasa Pontianak itu orang yang kedekut nak mampus. Udah pelit mau mati lagi. Nah, kalau ujar pamalar, orang nang pamalar, ujar orang Pontianak tuh kedekut nak mampus. Udah pelit pengen mati lagi. Nah, siapa orang yang pelit? Hakikat pelit yang betul itu yang ketika nama Nabi disebut dia nggak mau baca sholawat. Hati-hati, orang yang semacam ini orang yang pelit. Kedekut nak bukan mampus, mampus. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sedikit bahasa yang saya kasih. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, kita lanjut. Kita kembali lagi. Yang penting jangan pernah bosan untuk memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memuliakan, bersolawat kepadanya, itu dapat menerangkan hati kita, dapat menghapuskan dosa kita, dapat menggugurkan dosa kita, dan yang paling penting dengan solawat tersebut menjadi jarak dekat dan jauhnya kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah yang menarik, saudara. Di zamannya Imam Jazuli. Tahu Imam Jazuli? Tahu Imam Jazuli? Siapa yang tahu angkat tangan, saya kasih duit. Imam Jazuli tahu? Pengarang Dalailul Khairat, tahu? Ada tahu? Siapa anaknya Raffi Ahmad? Siapa? Rafathar. Siapa nama kakaknya Rafathar? Adiknya Rafathar siapa? Ayo yang bisa jawab. Siapa? Rayanza. Siapa anak Nabi Muhammad? Fatimah punya berapa saudara? Fatimah anak keberapa? Tinggal di mana? Lahir di mana? Nah, kebanyakan pertanyaan. Anak duit gak ada? Udahan sugih. Ini apa nyarikan ini? Udah, ampihan aja lah. Ada kegampangan ini. Tambar nih. Gaya ancilah. Udah belaki kah? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, Imam Jazuli. Tahu Imam Jazuli? Pengarang Dalailul Khairat. Tahu Dalailul Khairat? Nah, pengarangnya Asy-Syaikh. Nah, kayak apa kisahnya? Al-Imam Jazuli. Dah, dengarkan perkataan. Jangan ada yang bandir. Kalau ada yang bebandir, ulun doakan mudahan sendalnya hilang.
Imam Jazuli saudara suatu ketika pernah dalam perjalanannya menuju safar. Kalau bahasa sekarang lagi weekend. Imam Jazuli lagi perjalanan safar. Tiba di perjalanan masuk waktunya sholat. Sholat. Akhirnya saat itu Imam Jazuli ini dengan para murid-muridnya berjalan di tengah hutan. Di saat itu belum ada jalan tol. Di saat itu belum ada jalan yang bagus. Jadi di tengah hutan. Saat di tengah hutan datang waktunya sholat Pak Bu. Saat datang waktunya sholat, Imam Jazuli pengen sholat, tapi bingung cari air wudhu di mana. Nggak ada air untuk ngambil air wudhu. Akhirnya Imam Jazuli dengan murid-muridnya, beliau maju lagi dalam perjalanannya. Ketika ketemu dengan satu sumur. Tiba-tiba beliau ketemu dengan satu sumur. Saat ketemu dengan satu sumur, alhamdulillah kata beliau, akhirnya ada air juga untuk berwudu. Saat dilihat itu sumur Pak Bu, itu sumur dilihat ternyata airnya memang ada tapi di bawah, tapi nggak ada centongnya untuk ngambil air dalam sumur tersebut. Bingung beliau, bagaimana cara ngambil air dalam sumur ini? Ini ada sumurnya, airnya ada, tapi nggak ada gayungnya, nggak ada centongnya. Bagaimana cara ngambil air dalam sumur ini? Beliau kaget, beliau bingung, beliau heran. Saat itu Pak Bu, ada anak kecil, perempuan, lagi main di pinggir sumur tersebut. Dia main di pinggir sumur tersebut, melihat Imam Jazuli ini sedang kebingungan, dia bertanya, "Hei bapak-bapak, kamu lagi ngapain?" Kata Imam Jazuli, "Saya ini lagi perjalanan safar, ini waktunya sholat masuk. Saya mau ngambil air wudhu di sini, tapi nggak ada centongnya, nggak ada gayungnya. Bagaimana caranya saya ngambil air dalam sumur ini?" Anak kecil tersebut ketawa. Dia bilang kepada Imam Jazuli, "Wahai Imam Jazuli, kami orang desa sini, kami orang kampung sini, kami orang desa sini, kalau ngambil air dalam sumur ini nggak perlu pakai centong lagi, nggak perlu pakai sumur lagi, nggak perlu pakai gayung lagi." Bagaimana kata Imam Jazuli, kok ngambil air dalam sumur nggak perlu pakai centong, sedangkan airnya di bawah tidak naik, bagaimana caranya? Akhirnya saudara Pak Bu, dicontohkan sama anak kecil tersebut. Dia maju ke bibir sumur tersebut. Saat dia maju, itu sumur diludahin sama anak kecil tersebut. Diludahin itu sumur, ditiup, subhanallah, atas izin Allah, air yang tadi kering naik sampai tumpah keluar. Sallu ala Nabi. Kaget Imam Jazuli Pak Bu, kaget beliau. Ikam ini anak siapa? Kau ini anak siapa? Kok bisa? Gara-gara engkau ludahkan itu sumur, gara-gara kau tiupkan itu sumur, air yang tadi kering bisa tumpah keluar. Apa amalanmu? Kau ini anak siapa? Kaget Imam Jazuli saudara, bertanya-tanya kepada anak kecil tersebut. Akhirnya anak kecil tersebut berkata, "Kami orang desa sini, kami sama seperti anak yang lainnya, kami anak masyarakat sini." Tidak mungkin kata Imam Jazuli, pasti ada sesuatu yang Allah berikan kepada engkau. Tidak mungkin gara-gara engkau ludahkan ini sumur bisa tumpah airnya keluar. Apa amalanmu? Kata anak kecil tersebut, "Tidak, kami sama seperti anak yang lainnya, seperti yang lainnya, seperti anak biasa lainnya sama. Tapi," kata anak kecil tersebut, "kami tiap hari diajarin oleh bapak kami senantiasa untuk bersolawat kepada Sayyiduna Muhammad." Ditanya sama Imam Jazuli Pak Bu, "Berapa kali dalam satu hari kamu baca solawat?" Kata anak kecil tersebut, "Nggak banyak. Dalam satu hari saya baca solawat cuman 15.000 kali saya bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad." Wah, pantesan kata Imam Jazuli, satu hari baca solawat 15.000 kali. 15.000 kali dalam satu hari baca solawat. Itu solawat yang anda baca, liur yang anda keluarkan, itu semuanya barokah solawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Oleh karena itu saudara, jangan mengentengkan solawat,
Jangan mengentengkan selawat. Oh, selawatnya itu terus. Oh, selawatnya di sini. Oh, baca maulid terus. Oh, ini terus. Lah, demi Allah saudara, enggak ada kata ruginya. Sayyidina al-Imam Hasan al-Basri, ja'at imra'atun ilal Imam al-Hasan al-Basri rahimahullah. Datang seorang wanita kepada Imam Hasan al-Basri. Faqalat, ini wanita berkata, innali ibnatun syabah faqad matat ya Imam. Saya ini memiliki seorang putri, seorang wanita, yang dimana putri saya, wanita saya telah meninggal dunia. Fajituka, dan aku datang kepada engkau saat ini, kai tu'allimani ma'asta'inu li ru'yatiha, agar engkau mengajarkan kepadaku bagaimana caranya agar aku dapat bermimpi anakku yang telah meninggal dunia dalam tidurku. Maka fa'allamah al-Imam al-Hasan al-Basri, si ibu tersebut diajarkan satu cara, Pak Bu, bagaimana caranya supaya dia dapat bermimpi dengan anaknya yang telah meninggal dunia dalam tidurnya. Fara'atha, kemudian ibu ini melihat ternyata anaknya dalam keadaan disiksa oleh Allah dalam api neraka. Rijluha marbutah, kakinya diikat, lehernya diikat, kaki dan leher diikat, dibelenggu, ditarik-tarik, diseret-seret, malaikat berada dalam api neraka. Maka fa'akhbaratul Imamul Hasan al-Basri, seorang wanita tersebut, seorang ibu tersebut, dia menyadu kepada Imam Hasan Basri tentang cerita anaknya yang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Faghtamma, kemudian beliau langsung pingsan. Gak kuat dengar cerita seorang ibu, anaknya yang disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari kemudian, beberapa pekan kemudian, Al-Imam Hasan al-Basri ra'ah fil manam. Beliau melihat sosok wanita dalam mimpinya. Wanita itu cantik, wa ala ra'siha taj, dan di atas kepala si wanita tersebut terdapat mahkota kejayaan yang terbuat daripada permata yang sangat mahal. Maka bertanya-tanya Imam Hasan Basri kepada wanita tersebut, man anti, siapa dirimu wahai wanita? Kok engkau berada di tempat yang mulia ini? Kok engkau berada di tempat yang agung ini? Di dalam surga. Maka berkata si wanita tersebut, ana ibnatun imra'atin allati atatskah, aku adalah seorang putri dari seorang ibu yang pernah datang kepada engkau wahai Imam. Aku adalah seorang anak dari seorang emak yang pernah datang kepada engkau wahai Imam Hasan Basri. Kaget beliau, heran, bagaimana mungkin kau bisa berada di dalam surga? Bukankah kemarin, kata Imam Hasan Basri, bukankah kemarin ibumu bercerita kepadaku bahwasanya engkau dalam keadaan disiksa oleh Allah dalam api neraka? Maka menjawab si wanita tersebut, marra bina rajulun, lewat kepada kami seorang lelaki, yusalli ala Nabi Muhammad, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Wa kana fil maqbarah 550 insanan. Di saat itu kami dikuburkan di perkuburan umum. Terdapat 550 manusia yang telah terkubur, telah tertanam di perkuburan tersebut. Famarra bina rajulun, maka kemudian lewat seorang lelaki kepada kami. Ketika lewat lelaki tersebut, yusalli ala Nabi Muhammad, yusalli ala Nabi Muhammad, dia bersolawat kepada Nabi Muhammad. Ketika dia baca solawat kepada Nabi Muhammad, fanudia, terdengar satu seruan, irfa'u anhumul azab bibarakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Nabi Muhammad. Terdengar satu seruan, angkat siksa kubur dari 550 manusia ini, barakah satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Syuf, Pak Bu, lihat, gara-gara satu orang lelaki, gara-gara satu orang lelaki yang lewat dalam keadaan baca solawat, 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Gara-gara satu orang lelaki yang lewat di pinggir kubur, dengan dia baca salawat kepada Nabi, 550 manusia siksa kuburnya diangkat sama Allah. Bagaimana malam ini ribuan orang yang bersolawat dengan Nabi Muhammad? Satu orang lelaki yang baca salawat, 550 manusia diangkat siksa kuburnya. Bagaimana malam ini ratusan orang, bahkan ribuan orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad? Mudahan solawat yang kita baca menjadikan sebab ibu bapak kita tidak disiksa sama Allah, ibu bapak kita tidak diazab sama Allah, ibu bapak kita dimasukkan dalam surganya Allah, ibu bapak kita bangga melihat kita di tempat ini. Mudah-mudahan kita berataan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad. Karena itu saudara yang paling penting. Dan malam ini pesan, jangan pernah bosan untuk bersolawat dengan Nabi Muhammad. Dan ketahuilah saudara, sebagai penutup, kita datang ke majelis ini, kita berkumpul di majelis ini, tidak lain dan tidak bukan selain mengagungkan Nabi Muhammad. Betul? Kita datang ke majelis ini selain mengagungkan Nabi Muhammad. Maka ketahuilah, kabar gembira, ada satu ulama, dia bermimpi, dalam mimpinya dia bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, apa balasan bagi mereka yang datang di majelis maulid? Apa balasan bagi mereka yang senang, girang, himung duduk di perkumpulan majelis maulid?" Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menjawab, "Man fariha bina farihna bih." Man fariha bina farihna bih. Siapa yang bergembira kepadaku, siapa yang bergembira dengan lahirnya aku, siapa yang bergembira dengan datangnya di majelis maulid, man fariha bina, siapa yang bergembira kepadaku, farihna bih, maka aku pun akan gembira kepadanya. Sampean datang ke tempat ini, datang di majelis ini, berkumpul di tempat yang mulia ini, kita senang dengan datangnya kelahiran Nabi Muhammad, kita senang dengan kehadirannya di majelis maulid. Maka demi Allah saudara, Nabi Muhammad senang kepada anda, Nabi Muhammad senang kepada anda. Jikalau anda datang ke tempat ini dalam keadaan senang dengan lahirnya Nabi, maka Nabi Muhammad jauh lebih senang kepada kalian semuanya. Apa yang akan kita dapatkan setelah Nabi Muhammad senang kepada kita? Demi Allah, tidak lain dan tidak bukan janjinya Nabi Muhammad, "Inna awlan nas biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya shalah." Yang paling dekat kelak di hari kiamat bersamaku, orang yang paling banyak bersolawat mengingatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena itu saudara, jangan pernah bosan untuk memuliakan Nabi Muhammad. Jangan pernah bosan untuk mengagungkan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini saja yang terakhir. Sebelum saya tutup, nanti kita baca sholawat bareng-bareng. Di mana tim hadrohnya ini? Habib Mus, mana anak buahnya nih? Allahumma sholli ala Muhammad. Mencucuk pentol kah? Mudahan burit di biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sebelum itu jam berapa ini? Mana HP? 23.48, 12 menit lagi. Lanjut? Lanjut. Lanjut. Lanjut gak ada? Lanjut. Masih semangat? Masih. Betul? Betul. Tapi udah jam 12. Lanjut. Tertawa. Nah, sebelum saya tutup, saya ajak baca sholawat semuanya. Saya kasih pantun lagi dah. Mau nggak? Mau lagi nggak? Betul. Tapi jawabnya yang kompak. Jawabnya gimana? Cakep. Jawabnya gimana? Cakep. Cakep. Biar tambah semangat lagi. Saya kasih pantun. Mau dengar? Jawabnya gimana? Cakep.
Allahumma sholli ala Muhammad. Bah, nah merusak sudah. Dampihan je lah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah. Ke Banjarbaru menukar tahu. Kurang kompak. Ayo sampai ujung saya mau dengar suaranya semuanya. Ke Banjarbaru menukar tahu. Pas ditukar, tetukar nang basah. Ujar siapa cinta ulun palsu, ke bulan gin pian ulun sasa. Lagi gak ada? Jujuran. Buah semangka, buah pepaya, aku akan setia asal kau tak mendua. Udah, saya nggak mau lama-lama di sini. Saya nggak mau lama-lama di Takisung ini, khususnya di Desa Ranggang. Takut terlalu banyak kenangan di sini. Jadi saya nggak mau lama-lama. Sebentar aja, nggak usah lama-lama. Saya nggak mau lama-lama, takut terlalu banyak kenangan, itu yang pertama. Dan kedua, kenapa alasan saya nggak mau lama-lama di sini? Ngapain juga lama-lama kalau ujung-ujungnya jadian sama yang lain. Cakep. Nah, ini tertawa. Allahu sholli ala Muhammad. Mulai pasang banyu di hilir, patanda hujan terus di hulu, mencari bujang kada mahir, asal dapat biar gimbalo. Mau sakit barangnya. Dampian lah. Nah, yang terakhir pulang. Buah semangka, buah pisang, buah anggur, buah durian, itulah nama-nama buah. Bujur kada? Bujur kada? Takbir! Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin menyampaikan sesuatu. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh tidak? Nah, yang pertama, ini informasi sangat penting. Informasi sangat penting, sangat akurat. Bismillah. Uyuh baku ciak terus. Jangan tertawa tampar nih. Nah, saya ingin menyampaikan sesuatu. Boleh? Yang pertama, bahwasanya ulun belum berbini lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, hendak berbini. Dah, ampihan jana. Kada sanggup lagi. Wah, ini jujuran larang. Jangan sampai di demo lon lakian. Binian, turunkan harga lamaran. Setuju? Setuju? Nah, aki-aki kenapa? Hendak berbini pulang enggak? Tuhan sudah. Dah. Hadirin siap? 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 Tahlil. Dah, yang terakhir Pak Bu, ini bujuran lah. Terakhir pulang. Sebelum saya tutup, saya mau ngasih informasi. Betul-betul saya nih. Ai cakap betul lah. Jadi saya dah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, saya di Pontianak. Tahu Pontianak? Tahu Pontianak? Di mana? Di mana? Siapa bilang Batakan tadi? Pontianak, Kalimantan Barat atau Utara? Barat. Nah, tahu Pontianak? Parak Batakan di situ.
Diam. Pak Bu, saya ini di Pontianak belum berbini. Jam berapa sudah? 12 balung. Wah, ini ngarannya jam 12 balung. Ya Cil lah pada. Dah. Berdiam Cil. Duduk aja situ. Oh ini. Dah Pak Bu, saya di Pontianak, saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya mau ngajak semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, kain ini, kata bisi gigi kata bapak. Saya mau ngajak kepada semuanya, saya di Pontianak, jangan tertawa. Kenapa tertawa ini? Nah, saya di Pontianak Pak Bu, saat ini, nah iklan, Masya Allah, anginnya dingin, sedingin hatinya. Berdiam. Kijilnya nih. Dah. Pak Bu, saya ini di Pontianak masih dalam proses pembangunan majelis saya. Namanya Majelis Ta'lim Sirrun Nubuwah. Nah, saat ini alhamdulillah sudah berjalan, tinggal ke atasnya lagi. Doakan mudahan sampai selesai. Nah, mudahan kenapa kah? Sarik kah? Hah? Lakas babine. Allahumma lakas babine ya Allah. Tambahi lagi. Dah. Jadi saya di Pontianak saat ini sedang membangun majelis. Saya mau ngajak kepada semua bapak-bapak, ibu-ibu semuanya di sini bareng-bareng. Nanti sambil baca sholawat, saya minta tolong panitia yang laki keliling dari sini sampai pantai. Nah, dari sini sampai ujung, panitia yang laki-laki keliling pakai kotak atau kardus atau karung atau sorban kayak tujuan yang biniannya, sambil kita baca sholawat. Saya ngajak bareng-bareng berpartisipasi, ikut andil dalam proses pembangunan majelis ini. Nah, berapapun itu seikhlasnya, insya Allah sangat membantu perjuangan kami. Jadi saya ngajak kepada semuanya, silahkan berapapun itu, ikhlasnya karena Allah Subhanahu Wa Taala, dari kecil hingga besar silahkan. Alhamdulillah, itu sangat membantu. Saya doakan mudah-mudahan Allah lipat gandakan kebaikannya. Dan ini menjadi sebab amal jariah kita semuanya. Selama majelis itu berdiri, selama itu juga amal jariah kita bakal berada di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ngajak panitia keliling sambil baca sholawat bareng-bareng. Yang punya harta, keluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kompak baca sholawat, jangan ada yang nggak baca. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin billah. Semua salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ayat semua salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Semua salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala habibillah. Nadi bismillah wa bil hadi rasulillah.
salamullah ala Taha Rasulillah. Allah salatullah salamullah. Angkat tangan semuanya. Ilahi salimil ummah minal afati wan. Allah Allah ilahi salimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bar. Salawat salamullah ala Taha Rasulillah. Sallallahu salamullah ala yasin habibillah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sarangga Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Sekarang backing vokal jangan ikut, biar semua jadi jamaah yang jadi backing vokal. Setuju? Yang kompak semuanya. Maulaya sholli wa sallim ala habibih. Maulaya sholli wa sallim ala habibih manusia idolaku, manusia panutanku. Ayo sholawat maula wa sallim abadan. Manusia yang ku cinta, manusia yang ku rindu. Ayo dasar rendang sholawat maula abadan. Masyarakat Desa Ranggang cinta sama Nabi? Cinta sama Nabi? Jawab semuanya. Manusia yang ku cinta, manusia yang ku rindu. Sallallahu alaihi maula angkat tangan semuanya. Ala ya Rasulullah. Sekarang lihat ke atas. Ke atas ada bintang. Bintangnya turun ke Desa Ranggang. Nah, yang punya HP keluarkan HP-nya. Ayo hidupkan flash center HP-nya. Yang gak hidup mudahan hilang. Ayo. Yang kompak semuanya, semuanya. Yang punya HP, punya senter, angkat HP-nya. Ayo berantakan yang kompak semuanya. Lagi yang kompak semuanya. Cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi. Manusia yang ku cinta, manusia yang ku rindu. Wah, sholawat maula wa salli wa sallim
Allahumma shalli ala Muhammad. Indah tidak? Indah tidak? Karena menyebut nama Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bi barakatihim, amin. Wahdinal husna bi hurmatihim, wa amitsna fi tariqatihim, wa mu'afatim minal fitani. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini dikumpulkan dengan Nabi Muhammad, bisa memandang wajahnya Nabi Muhammad, dimasukkan surga bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil. Lakasi hidup dobakan pantas dikira sengaja, sekalinya bujuran. Dah, saya ucapkan terima kasih banyak. Saya kira tadi sengaja dimatikan sama panitia, ternyata mati lampu. Oh, pantesan rumah orang mati. Mudahan cepat hidup. Selamat berataan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua jamaah yang telah ikut berpartisipasi. Mudah-mudahan kebaikannya dibalas sama Allah di dunia dan di akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Hakadha minni wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.